Lalu tes daya dengar berikutnya apa, Dok? Kalau begitu, kita masuk dalam aspek tes daya dengar berikutnya ya Bu, yaitu aspek kemampuan visual. Oke, Dok. Mira, anak saya kan usianya 20 bulan, mau 21 bulan nih. Kira-kira kemampuan visual apa, seperti apa yang diharapkan bisa dilakukan anak seusia Mira? Untuk anak rentang usia 18-24 bulan, kemampuan visual yang diharapkan bisa dilakukan adalah anak secara spontan memulai permainan dengan gerakan tubuh, seperti pok ame-ame atau cilukba. Begitu Bu. Loh, itu bukannya sudah menjadi tugas perkembangan anak rentang usia sebelumnya, Dok? Betul Bu. Apakah pada usia sebelumnya anak Ibu sudah bisa melakukan hal tersebut? Kalau cilukba dan pok ame-ame sih sudah bisa, Dok. Apakah Ibu juga pernah mengajari gerakan lain Bu selain itu? Sepertinya baru itu saja, Dok. Memang gerakan lain misalnya seperti apa, Dok? Oh begitu. Sebenarnya ada banyak sih Bu gerakan yang bisa dilakukan. Kalau untuk seusia anak Ibu, biasanya anak sudah bisa mengikuti gerakan yang lebih bervariasi lagi Bu. Misalnya mengikuti gerakan pada lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Gimana kalau sambil kita lihat video ini Bu? Oh, iya boleh. Nah itu salah satu contoh video dari pasien saya ya Bu. Orang tua dan anak dalam video ini memang sudah terbiasa memainkan lagu dan gerakan ini bersama. Jadi anaknya sudah terlihat hafal dengan pola gerakannya ketika dinyanyikan lagu tersebut, walaupun tidak melihat contoh gerakannya. Untuk melihat apakah anak sudah hafal dengan gerakannya, ibu bisa bernyanyi tanpa melakukan gerakan terlebih dahulu. Biarkan anak yang melakukan gerakannya, baru ibu bisa mengikuti setelahnya. Jika anak sudah bisa melakukan gerakan ini, artinya informasi visual yang diterimanya selama ini sudah diproses dalam memorinya, sehingga anak bisa hafal dan memperagakan gerakan dan lagu itu tanpa harus melihat contohnya terlebih dahulu. Oh gitu, Dok. Tapi gerakannya tidak harus seperti lagu itu kan? Tidak harus kok Bu. Memang mengajak anak melakukan gerakan lagu kepala, pundak, lutut, kaki ini sangat cocok dikenalkan kepada anak seusia anak ibu yang sedang belajar menghafal nama anggota tubuhnya. Namun permainannya tidak terbatas hanya ini saja Bu. Mungkin kalau ibu bisa atau pernah mengajarkan permainan lain yang sudah lebih akrab dengan anak ibu, itu juga boleh dicoba kok. Iya, Dok. Nanti saya coba dengan Mira ya. Ya Bu. Lalu apakah anak ibu sudah bisa menunjuk dengan menggunakan telunjuknya saja Bu? Untuk menunjuk, Mira bisa sih. Tapi memang pada saat-saat tertentu saja. Dia beberapa kali terlihat bisa menunjuk kalau lagi ingin sesuatu. Memang kemampuan menunjuk yang diharapkan bisa dilakukan anak seusia Mira ini seperti apa ya, Dok? Oh begitu. Kalau begitu bagaimana kalau kita sambil menyimak video berikut ini? Boleh, Dok. Baik, sebentar ya. Jesslyn mau apa? Jesslyn mau apa? Hah? Jesslyn mau apa? Ini? Ini? Jesslyn mau ini? Iya. Ya, kira-kira seperti itu ya Bu, salah satu cara untuk menguji kemampuan anak menunjuk sesuatu. Anak yang sudah diajarkan ataupun melihat orang lain menunjuk, biasanya sudah bisa menggunakan gestur menunjuk ini sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbalnya. Biasanya, anak akan menunjuk untuk mengungkapkan keinginannya, ingin memberitahu apa yang dilihatnya kepada orang lain. Tapi memang betul, tidak setiap saat anak akan selalu menunjuk. Oleh karenanya, kita yang harus menciptakan situasi di mana anak harus menunjuk sesuatu. Misalnya, dengan meminta anak menunjukkan anggota badannya. Atau seperti dalam video tadi, yaitu dengan meminta anak menunjuk untuk memilih apa yang diinginkannya. Oh gitu, Dok. Berarti kalau anak sudah bisa seperti video tadi, sudah dikatakan bisa ya?
Betul Bu, kalau kita perhatikan anak dalam video tadi sudah memenuhi kemampuan menunjuk yang diharapkan dapat dilakukan pada anak dalam rentang usia 18 sampai 24 bulan, yaitu anak tampak bisa menunjuk dengan telunjuknya saja, bukan dengan semua jari-jarinya. Oh iya dok, kadang-kadang sih Mira juga bisa nunjuk sambil bilang itu. Wah, bagus dong Bu. Memang ketika anak seusia anak ibu sudah bisa mengucapkan beberapa kosakata yang biasanya mereka mulai dengan mengkombinasikan kemampuan menunjuknya sambil berbicara. Misalnya anak menunjuk sambil bilang itu, minta, mau. Selain itu, jika sebelumnya anak bisa menunjuk benda yang dekat dan bisa disentuh, pada usia ini mereka juga bisa menunjuk sesuatu yang jaraknya lebih jauh. Misalnya menunjuk lampu di atap, menunjuk kucing yang lewat dari dalam jendela misalnya, atau menunjuk awan yang ada di langit. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Iya, nanti untuk lebih memastikan kemampuan menunjuknya, saya coba ujikan ini dengan Mira deh. Lalu, apakah ada lagi dok tes yang harus saya lakukan? Untuk sejauh ini, coba dilakukan tes daya dengar secara mandiri seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, Bu. Oh, oke dok. Ya sudah, itu saja sih yang ingin saya tanyakan. Baik, Bu. Kalau begitu, saya akhiri sesi konsultasi sampai di sini ya, Bu. Iya dok, terima kasih informasinya ya. Sama-sama, Bu.